Halo semuanya, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi teknologi komputer. Materi yang akan dibahas pada video ini yaitu yang pertama, sejarah perkembangan komputer, dan yang kedua adalah piranti komputer. Kita mulai dari perbedaan komputer generasi baru dan komputer generasi lama. Di sini ada 4 perbedaan antara kedua generasi tersebut. Yang pertama, kecepatan pengolahan data. Yang kedua, tampilan gambar pada layar monitor. Yang ketiga, memori pada pengolahan data. Dan keempat, kemampuan menyimpan data atau recording. Nah, perkembangan komputer di dunia ini terjadi menjadi 4 generasi. Yang pertama, komputer generasi pertama. Yang kedua, komputer generasi kedua. Komputer generasi ketiga. Dan yang terakhir, komputer generasi keempat. Kita akan bahas komputer generasi pertama dulu. Ya, di sini ada ciri-cirinya, yaitu ciri-ciri pertama memakai konsep stored program atau operasi komputer dikontrol oleh program yang tersimpan di memori komputer. Kedua, program dibuat dengan bahasa mesin menggunakan konsep biner disebut bahasa tingkat rendah. Dan yang ketiga, proses pengolahan data masih lambat dan mesin memakai daya listrik besar dan cepat panas. Yang kedua, komputer generasi kedua. Ciri-ciri dari generasi kedua ini, yang pertama, komponen sirkuitnya memakai transistor. Kedua, mempunyai proses real time dan time sharing. Yang ketiga, proses operasinya sudah cepat. Yang keempat, ukuran fisiknya lebih kecil, kebutuhan daya listriknya pun sedikit. Yang kelima, lebih berorientasi pada aplikasi bisnis dan teknik. Komputer generasi ketiga. Ciri-ciri dari komputer generasi ketiga ini, yang pertama, dapat melakukan multiprogramming. Yang kedua, alat input-output mengalami perkembangan. Dan yang ketiga, dapat melakukan komunikasi data antar komputer. Dan yang terakhir adalah komputer generasi keempat. Ciri-ciri dari generasi keempat ini ada 2, yaitu sirkuit memakai LSI atau Large Scale Integration, yang merupakan pemadatan dari beribu-ribu IC yang dijadikan satu dalam sebuah chip, yang kemudian berkembang menjadi VLSI atau versi LSI. Dan yang kedua, menggunakan chip microprocessor dan chip semiconductor untuk memori komputer. Selanjutnya kita akan membahas piranti komputer. Piranti-piranti penting yang terkandung di dalam komputer pada dasarnya dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu hardware, software, dan brainware. Hardware adalah peralatan yang dapat dilihat dan disentuh serta dapat dirasakan dengan sentuhan. Peralatan tersebut meliputi peralatan input, peralatan proses, peralatan output, dan interkoneksi antar komponen. Software atau piranti lunak pada hakikatnya adalah peralatan komputer yang dapat dilihat tetapi tidak dapat dipegang atau diraba. Piranti ini berupa program komputer yang hanya dapat dinikmati, digunakan, dan dilihat hasilnya saja. Yang terakhir ada brainware. Brainware adalah manusia yang mempunyai keahlian khusus mengenai pengolahan data dengan komputer. Beberapa jabatan yang termasuk dalam brainware adalah sistem analis, programmer, operator, technical support. Bahkan ada beberapa sertifikasi internasional yang saat ini sangat dibutuhkan baik di Indonesia sendiri maupun di luar negeri. Cukup sekian dari saya. Jika ada yang ditanyakan, boleh tanya melewati email. Oke, terima kasih.